bahwa ternyata Allah tidak main-main tentang dosa. Shalom, Sobat Kristiani yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam persekutuan kita melalui channel YouTube Sobat Kristiani TV. Mari kita mendengarkan firman Tuhan untuk renungan kita pada hari ini. Tertulis dalam Wahyu 16, ayatnya yang pertama sampai ayat ke-7. Saya akan membacakan untuk kita. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci, berkata kepada ketujuh malaikat itu, "Pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi." Maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat, dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu, dan yang menyembah patungnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut. Maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati. Dan matilah segala yang bernyawa, yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, "Adil Engkau yang ada dan yang sudah ada, Engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, Engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka." Dan aku mendengar mezbah itu berkata, "Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu." Demikianlah firman Tuhan. Sobat Kristiani yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Wahyu banyak sekali berbicara tentang simbol-simbol yang mengungkapkan tentang penglihatan Yohanes akan hari Tuhan, atau sering kita sebut dengan hari kiamat. Yohanes melihat dalam nubuatannya tentang malapetaka yang akan terjadi atas dunia ini. Setidaknya ada 3 penglihatan Yohanes tentang kehancuran dunia, yaitu 7 materai, sangkakala, dan 7 cawan. Sobat Kristiani, ketiga simbol ini merupakan gambaran penghakiman Allah atas dunia ini dan akan semakin dahsyat lagi sampai mendekati akhir zaman. Jika kita baca kitab Wahyu ini, dalam pasal 6, digambarkan 7 materai yang dinubuatkan tentang kehancuran dunia. Kita juga bisa baca dalam Wahyu pasal yang ke-8, ke-7 sangkakala, nubuatan tentang kehancuran dunia. Dan pada hari ini, renungan kita secara khusus dalam pasal 16 ini berbicara tentang 7 cawan yang menggambarkan penghakiman Allah atas dunia ini. Kita bisa baca Sobat Kristiani sampai ayat 21. Cawan yang pertama itu mengakibatkan bisul yang menyakitkan kepada manusia. Kemudian cawan yang kedua itu digambarkan matinya semua makhluk hidup di dalam laut. Kemudian cawan ketiga, sungai menjadi darah. Cawan keempat, panas matahari menjadi sangat dahsyat yang mengakibatkan sakit yang luar biasa. Kemudian cawan kelima, kegelapan yang sangat dahsyat dan kesakitan yang hebat karena bisul akibat dari cawan yang pertama tadi. Kemudian cawan keenam, sungai Efrat menjadi kering. Dan cawan ketujuh, gempa bumi yang sangat dahsyat yang diikuti dengan hujan es. Sobat Kristiani, kitab Wahyu ini bisa saja membuat kita merasakan takut yang luar biasa, karena kita dibawa pada gambaran akhir dunia yang akan terjadi. Tidak tanggung-tanggung Sobat Kristiani, digambarkan kehancuran yang sangat dahsyat akan terjadi.
Dari gambaran akan kehancuran dunia yang dinubuatkan dalam pasal ini secara khusus, cawan yang dimaksud adalah hukuman dan kemarahan Allah. Tentu kemarahan Allah karena kebejatan, karena kejahatan, karena perilaku dosa manusia. Dari sini kita dapat mengetahui sobat Kristiani bahwa Allah yang kita sembah, yang penuh kasih, memiliki batas kesabaran. Batas kesabaran terhadap kejahatan manusia. Allah akan murka, Dia akan marah terhadap kejahatan manusia. Tentu Allah memiliki alasan mengapa Dia murka, mengapa Dia marah atas dunia ini. Alasan utama yaitu dosa. Melalui nas ini sobat Kristiani kita mengetahui bahwa ternyata Allah tidak main-main tentang dosa. Allah yang kita sembah memang Allah yang penuh kasih, Maha Pengampun. Tetapi di satu sisi Dia adalah Allah yang adil, Allah yang harus menghukum orang-orang yang masih hidup dalam keberdosaannya. Sobat Kristiani, mungkin kita ragu dan bertanya-tanya, apa benar murka Allah sampai sedahsyat itu, mendatangkan malapetaka yang begitu hebat? Apa mungkin hari Tuhan itu akan demikian dahsyatnya terjadi? Sobat Kristiani, satu hal yang perlu kita tahu, jangan pernah pertanyakan tentang kuasa Allah. Yang pasti hari Tuhan akan datang. Hari penghakiman akan segera datang, di mana Allah akan menghukum orang-orang yang tidak taat kepadanya. Yang pasti bagi orang percaya, hari itu adalah hari yang penuh dengan sukacita. Hari yang tidak menakutkan bagi orang percaya. Sebab kita mengimani bahwa yang hidup di dalam Kristus Yesus, dia akan menerima kehidupan kekal yang telah dijanjikan. Jangan tanyakan tentang hari Tuhan, kapankah akan datang. Namun kita diajak, mari persiapkan diri. Hidup seturut dengan kehendak Allah. Hidup dalam iman kepada Yesus Kristus. Lakukan yang benar. Tinggalkan segala bentuk dosa. Jangan pernah mau kompromi dengan segala bentuk kejahatan dan dosa. Sobat Kristiani, mungkin kita selalu gagal dalam pertobatan. Tetapi setiap hari datanglah kepadanya, meminta pertolongan untuk mengubah perilaku kita. Setiap hari datanglah kepadanya, memohon belas kasihan Allah. Setiap hari datanglah kepadanya, meminta pengampunan. Dan biarkanlah Roh Kudus yang bekerja, yang menguasai hati dan pikiran kita. Sobat Kristiani, yang pasti saat ini, selama kita masih hidup di dalam dunia ini, Allah memberikan anugerah keselamatan kepada kita untuk kita nikmati dan untuk kita imani. Namun kelak, jika hari Tuhan itu telah datang, maka tidak ada kesempatan lagi untuk menyesal, untuk bertobat. Sebab pada akhirnya semua manusia akan dihakimi seturut dengan perilakunya. Oleh karena itu, selama masih ada kesempatan, marilah kita memperbaharui diri dan hidup benar di hadapan Allah. Ingatlah saudaraku yang terkasih, kata kuncinya adalah ketaatan. Orang yang mengaku Kristen adalah orang yang mau dipimpin oleh Roh Allah. Orang yang mengaku Kristen adalah orang-orang yang hidup sepenuhnya dikuasai oleh Allah. Orang yang mengaku Kristen adalah orang-orang yang hidup seturut dengan kehendak Allah. Dan dikatakan dalam Galatia 2 ayat 20, sebab aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ingatlah sobat Kristiani, kita adalah milik Allah, milik Kristus. Jika Allah yang mempunyai tubuh kita, roh dan jiwa kita, maka Dia akan senantiasa melindungi kehidupan kita. Bahkan dikatakan bahwa mahkota kehidupan sudah dianugerahkan kepada kita. Peganglah kebenaran itu supaya tidak seorang pun dapat mengambil mahkotamu. Amin.